wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sakit sama-sama jamaah sholat isya. Semoga ibadah kita dalam membantu bersama Allah Subhanahu wa taala yang rahman. Saya akan berbahas sedikit tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu fungsinya untuk ngambil kekurangan selama kita melaksanakan puasa Ramadan. Itu fungsi zakat fitrah. Adapun hal-hal yang mewajibkan zakat fitrah, yang pertama adalah yang difitrahi harus orang muslim. Jadi yang difitrahi harus orang muslim. Adapun yang memfitrahi atau yang mengeluarkan zakat fitrah untuk yang difitrahi itu tidak harus muslim, tetapi boleh orang non-muslim. Contohnya nih, ada keluarga yang bapaknya Kristen, ibunya Kristen, anaknya mu'alaf. Bapaknya Kristen, ibunya Kristen, anaknya mu'alaf, yang dia belum bisa bekerja. Maka wajib bagi bapak tersebut yang selaku dia menjadi orang yang menafkahi anaknya, wajib bagi dia untuk mitrai anak itu yang mu'alaf. Kemudian yang dimitrai harus muslim. Kalau tidak muslim maka tidak sah. Jadi harus yang dimitrai orang muslim. Yang kedua, harus mendapati juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal. Mendapati sebagian dari Ramadan dan mendapati sebagian dari Syawal. Artinya, kalau ada orang umpama di puasa Ramadan itu tidak bisa puasa karena sakit, kemudian malu bodoh, badannya pun narik berberat, meninggal, maka wajib bagi ahli waris untuk fitrah. Dikarenakan orang ini dia mendapati Ramadan walaupun dia tidak puasa karena sakit, dan dia mendapati malu bodoh walaupun dia sudah diatok. Ini wajib ahli warisnya untuk memfitrahi orang meninggal tersebut. Atau bayi lahir pun sebelum mancing bodoh, sebelum masuk bodoh, sebelum masuk malam Syawal. Umpama ada itu melahirkan jam 5 sore akhir Ramadan, misalkan hari ini akhir Ramadan tanggal 29 misalkan atau 30 pas akhir jam 5 sore sebelum masuk malam bodoh ibu lahir. Terus anak pun sehat sampai ke depan sehat, maka wajib bagi bapaknya fitrahi anak tersebut dikarenakan dia mendapati Ramadan walaupun sebentar dan mendapati malam Idul Fitri. Yang ketiga, syarat zakat fitrah ketiga adalah semampu atau punya kelebihan rezeki setelah mencukupi dia dan keluarganya. Dimulai sehari semalamnya dari malam bodoh sampai 24 jam sampai malam bodoh yang kedua. Jadi dia mampu untuk mencukupi dia dan dia sendiri, terus punya kelebihan untuk mengeluarkan zakat fitrah atau beli beras untuk memfitrahi dia dan keluarganya. Itu yang dijadikan syarat. Maka kalau dia tidak mampu maka tidak wajib zakat fitrah. Termasuk apabila ada orang tidak mampunya itu sebelum masuk bodoh tidak mampu, kemudian pas malam bodohnya dia sugih. Ada orang fakir umpama mendapatkan zakat fitrah banyak sekali, habis akhir dia kaya mendadak jadi sugih, jadi banyak berasnya. Orang fakir ini karena sugihnya mendadak atau sugihnya pas malam bodoh, maka tidak wajib zakat fitrah, hanya disunahkan saja. Dikarenakan dia sugih mau mancing bodoh atau malam bodoh. Kecuali kalau dia kayanya tersebut sebelum masuk bodoh. Umpama ada orang takjil zakat terus dikasihkan pakai miskin karena banyak sekali
tanggal 25 Ramadan sudah kaya berasnya sampai nanti sebelum masuk malam Idul Fitri masih banyak berasnya. Maka orang seperti ini, orang sakit yang mengetahui punya apa terus dapat takzilan kita dapat banyak, terus malam sebelum malam untuk dia sugih, maka wajib untuk zakat fitrah bagi dia bagi nanti tersebut. Kemudian wala yajuzu qimatu wala yajuzu wajib zakat fitri akutil bayan. Wajib zakat fitrah itu berupa makanan pokok daerah masing-masing. Satu sok akutil bayan. Satu sok itu ada beda pendapat di antara ulama. Ini menurut Syafi'i ada khilaf ya, ada beda pendapat. Yang pertama mengatakan cukup 2 kilo. Karena memang satu sok itu kalau diukur dengan takaran itu 4 kali cakupan tangan loro. Jadi jadinya kerapuk dua telapak kali ini cukup beras untuk muncul tapi meres. Lalu dimasukkan ke takaran 1, 2, 3, 4 itu satu sok. Itu nih cara bayai 2 kilo dan cekap. Ini kalau mantap sekali yang dipakai beberapa ulama-ulama di Jawa Tengah. Jadi 2 kilo sudah cukup. Kalau 2,5 kilo itu tidak cukup. Jadi ini 2 kilo sudah besar kurang. Ini 2,5 kilo lebih dari cukup. Artinya apa? Lebihannya menjadi bahan sunnah. Jadi nanti kurang jika tol 2,5 kilo ya tol. Jadi sing 5 ini jadi sedekah bahan sunnah. Atau 2,8 silahkan 2,3. Konsumen kasih lebih dari 2,4. Kita pada Syafi'i lagi. Jadi makin kalau jamaah asing ketika waktu zakat fitrah 2 kilo diterima waktu terus ada sah dan 2,5 ya seperti itu tetap sah itu sudah cukup maka diterima aja sebagai zakat fitrah yang disahkan. Wala yang juzu qimatu tidak boleh zakat fitrah itu berupa uang, tidak boleh berupa uang, harus berupa beras. Nanti dengan beli beras dulu baru dizakatkan. Dan ini kalau mau menerangkan mazhab Syafi'i karena kita itu mazhab Syafi'i tidak pakai mazhab yang lain. Kalau menerangkan mazhab lain harus belajar dulu mazhab yang lain. Karena harus belajar Hanafi. Karena dari saya dan dulu di modal mazhab Syafi'i tidak pakai Hanafi ya saya pakai apa yang saya tahu dari guru saya. Kemudian di waktu menjalankan zakat fitrah ada 5 waktu. Ada 5 waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama waktu jabas. Waktu jabas itu waktu diperbolehkan. Dianggap sah dan diperbolehkan. Yaitu mulai tanggal 1 Ramadan sampai nanti akhir Ramadan sebelum masuk hari. Itu waktu jabas. Mau baik kalau dalam kitab kantor ini dan kitab yang lain. Kalau dia takjil zakat fitrah itu ketika malam bentuknya jangan sampai dia atau muzaki ini keluar dari batas daerah kecamatannya. Misalkan dengan Jakarta kerja di Semarang. Hari kedua dengan takjil zakat fitrah di sini. Hari satu pulang sehari pulang kampung ke Jakarta. Maka takjilnya dengan tidak mencukupi sebagai zakat fitrah, maka tidak sah lagi. Lalu bagaimana? Wajib zakat lagi di sana lagi, karena kalau betul dia di Jakarta. Sehingga itu ukuran itu yang malamnya dia di mana? Si Musa ini di mana dia berada? Itu yang paling utama. Jadi takjil itu boleh asalkan jenengan tidak keluar malam betulnya ke daerah yang lain sekira melewati batas kecamatan daerah masing-masing. Kalau dia keluar tidak melewati batas kecamatan maka tidak sah. Misalkan saya di sini punya rumah 2 di sini di daerah Jati Alis ini kecamatan dari mana itu kecamatannya? Satu di sini, satu di Suwandol sana, yang masih satu kecamatan. Saat takjil saya di sini, terus saya di Suwandol yang satu kecamatan, maka ada apa? Maka tidak sah. Takjil itu dianggap sah, berjadinya tidak melewati batas kecamatan daerah dan Jati. Ini masalah memang masalah yang kalau tidak diterangkan dalam pelajaran kita benar nggak lah. Yang kedua waktu wujud itu dimulai dari malam hari, malam betul ini waktu wajib. Itu sih dibahas dari pertama wajibannya adalah ketika waktu wajib sampai duduk sebelum subuh. Lalu yang ketiga waktu fadilah yaitu habis subuh sampai duduk sebelum melaksanakan Idul Fitri.
Yang keempat, waktu karohah, waktu yang dimakruhkan, yaitu setelah Idul Fitri dan zakat fitrah, sampai nanti sebelum masuk malam itu yang kedua. Nah ini diusahakan panitia finteki zakat fitrah sebelum melaksanakan Idul Fitri. Jangan sampai kemudian kalau kita makruh, kalau kita setelah pada Idul Fitri makruh. Yang kelima, waktu haram sebagai kelompok itu nanti malam butuh kedua dari dia fitrah misalkan, maka hukumnya haram. Tapi kalau haram terus ada di zakat kelompok yang pahalanya berkurang, tidak sama dengan yang dia pada kejadian awal. Ini kemudian semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.